Menteri datang ke Ibu Penasaran, Mega untuk menyatakan ya? ingin mundur. Ibu bilang bahwa menjadi menteri itu masih dibutuhkan presiden. Bung Budiman di Kecamatan Orbab. Beda jauh sih kualitasnya. Iya. Nah, di sini ada berita yang cukup mengejutkan. Jadi ada berita Nah, di sini apakah benar ya? Dan bahkan di sini ada beberapa menteri datang ke Ibu Mega ingin mundur politik, manuver politik. Ya, menurut saya takkan bersalah. Yaitu pemerintahan Presiden Joko Widodo ya 1 tahun lagi lah. Jadi ditemukan Pak Joko di sini tanpa partai bisa politikan saat ini netral di tahun politik. Ketika menteri tidak ada yang mundur aja sudah membuat situasi panas. Dan saya masih ingat betul pada pernyataan Megawati pada waktu lalu ya, yaitu itu menurut saya sangat keren karena presiden adalah presiden, orang nomor 1 dan dipilih oleh mayoritas masyarakat Indonesia. Jadi kalau wibawa presiden dijatuhkan, jadi ya seperti ini kita menyerang. Ya, setidaknya pasti Presiden Joko Widodo mengetahuinya lah. Apalagi suara masyarakat pada saat yang lalu, terutama tentang putusan MK itu sampai saat ini juga masih santer terdengar. Masyarakat masih menurut saya, tetapi menurut saya, dan itu pun juga pada klarifikasi yang lalu Anwar Usman juga tidak. Anda bisa mengetahuinya, pokoknya sangat di luar nalar, di luar akal sehat dan lain sebagainya. Di sini bahkan juga dikomentari oleh Doang Warto. Andaikan berita ini benar, kira-kira siapa Menteri Jokowi yang akan mengundurkan diri? Apakah Pak Basuki, Bu Sri Mulyani, Pramono Anung, Bu Retno Marsudi, atau yang lain? Sudah nggak nyaman kali ya? Ya memang sangat-sangat di luar dugaan sekali Presiden Joko Widodo tiba-tiba berubah 180 derajat ya. Entah di sini ada apakah gerangan, dan saya masih berpikir keras tentang ini. Seolah-olah tidak bisa menemukan jawabannya. Ada apa dan kenapa? Subianto di 2 periode di Pilpres 2014 dan 2019. Kalau memang Presiden Joko Widodo menginginkan Pak Prabowo menjadi presiden, ya seharusnya di Pilpres 2019 lah, mengalah lah, kurang lebih seperti itulah. Tetapi saat ini sangat mendukung sekali ya pencapresan dari Pak Prabowo Subianto ketika Presiden Joko Widodo dari berita-berita yang beredar. Nah, di sini saya penasaran ya, kira-kira seperti apa ya beritanya di sini? Oh iya, di sini juga ada berita, yaitu PDIP resmi pecat menantu Jokowi Bobi Nasution sebagai kader. Ya, kita ketahui pada waktu lalu belum mengembalikan KTA PDIP ya, dan sekarang resmi dipecat. Ya memang Presiden Joko Widodo ternyata dengar aspirasi masyarakat, aspirasi itu kondisi perpolitikan saat ini, terlebih yaitu soal padahal juga Ibu Megawati pada waktu lalu juga mengatakan jangan bermain 2 kaki. Nah, di sini ketegasannya menurut saya sangat keren sekali. Ketika ada kader yang memainkan 2 kaki di sini sebagai kader PDIP seharusnya mendukung Ganjar, di sini malah mendukung Gibran dan Prabowo. Jadi di sini otomatis lah langsung dipecat. Keren. Dewan yang juga Wali Kota Medan Bobi Nasution.
Menantu Presiden Joko Widodo itu tak mematuhi arahan partai karena mendukung capres dan cawapres dari partai lain. Nah, di sini Presiden Joko Widodo atau Jokowi menginginkan pada survei mendatang mendaftarkan Gibran di KPU, kemungkinan juga akan merosot elektabilitasnya karena memang di sini ada data yaitu 88% maksudnya mundur ya, seharusnya sih. Nah, di sini yaitu sehingga saudara Muhammad Bobi Afif Nasution tidak lagi memenuhi syarat sebagai anggota PDI Perjuangan. Demikian bunyi penggalan surat tersebut. Surat pemecatan terhadap Bobi diteken oleh Ketua DPC PDIP Kota Medan Hashim dan Sekretaris Bobi baru per 10 November lalu. Surat telah diterima oleh pihak Bobi pada Senin 13 November. Dalam surat itu Bobi juga disebut tidak mematuhi arahan partai usai memberikan klarifikasi pada 6 November lalu kepada Ketua DPP PDIP bidang kehormatan partai. Bobi hingga saat ini juga belum mengembalikan kartu tanda anggota KTA usai diberi kesempatan 3 hari. Wow. Anak Presiden Joko Widodo kita padahal membela dari sosok juga membela dari sosok Presiden Joko Widodo. Memang ini ada. Nah, di sini bahkan ada berita lagi tertanggal 6 November. Di sini bahkan juga PDIP tegaskan tak akan mundur dari kabinet ya. Di sini juga sudah ditegaskan ya. Di sini Sekretaris Jenderal PDIP Hasto mengatakan pihaknya tak akan mundur dari kabinet pemerintahan meski kini partainya ketua MK. Bacawa Pres Hasto menunjukkan perbedaan sikap politik Nah, di sini komitmen sangat perlu sekali rupanya karena suara paslon dari PDIP walaupun sudah tidak sejalan dengan Presiden Jokowi hingga masa pemerintahan dari Presiden Joko Widodo berakhir. Di sini menurut saya sangat keren walaupun sudah tidak sejalan, tetapi dari sini komitmen di sini tetap akan mengawal terus pada tugas pada Oktober 2024 mendatang. Nah, di sini saya penasaran, kira-kira komentar-komentarnya seperti apa ya? Belum pernah ada ceritanya pejabat mundur dari RI. Juga kan sudah jadi ayo siapa ya pada tahu, lekas mundur. Jangan ada yang mundur agar tetap bisa menjaga penyimpangan yang akan terjadi. Betul, karena koalisi mereka sangat ragu dan serakah. Mereka pasti berharap menteri-menteri dari koalisi yang berseberangan mengundurkan diri agar gerakan mereka semakin leluasa. Berjalan dengan lancar, berjalan beraninya koar-koar. Nah, itu manuver dari Presiden Joko Widodo ini karena sakit hati lah dan pernah Tapi kalau misal ada kata-kata dari Ibu Megawati yang membuat Presiden Joko Widodo dendam hingga bermanuver 180 derajat seperti ini, menurut saya juga lucu sekali. Apalagi saat ini Presiden Joko Widodo bahkan terlihat akrab dengan Prabowo Subianto yang bahkan yang dulu juga pernah mengolok-olok Presiden Joko Widodo, menghina Presiden Joko Widodo dan lain sebagainya. Nah, Anda di sini juga bisa menilainya ya, karena masyarakat saat ini juga sudah semakin cerdas ya dalam menentukan sikap politik pada Pilpres 2024. Belum mengembangkan untuk bagi gubernur pilihan untuk dipilih pada Pilpres 2024. Masyarakat semakin cerdas saat ini. Ya, menurut saya apapun itulah untuk Pilpres 2024 semoga saja berjalan dengan aman, berjalan dengan lancar, dan yang paling penting berjalan dengan jujur dan juga adil.